Rembulan yang menyerupai piringan bercahaya terus bergelinding mengikuti gerak arah angin, berhenti pada puncak gunung, bertengger di sana. Bulan November telah tiba, namun hujan belum pula datang membibis, mengeringkan daun-daun hingga yang semula menghijau, dan karena kemarau berkepanjangan menjadi kecoklatan. Tak lama berselang, berguguran ke tanah, terkapar bagai raga tanpa nyawa. Juna, bila engkau dapat mendengar mereka, kata Jainab sambil mengambil sehelai daun kering. Engkau dapat mendengar senandung daun-daun, mereka semua sedang melantunkan nyanyian rindu pada hujan. Jainab, aku tahu hati engkau peka, jiwa engkau dikaruniai penuh sabda pangrungu, dan otak engkau berlimpah imajinasi, sehingga engkau dapat mendengar apa yang orang lain tak mendengar. Bahkan pasang mata engkau dapat seketika berlinang hanya karena melihat sekuntum bunga yang layu. Namun, tidakkah engkau mendengar alunan rindu kalbuku yang merintih memanggil namamu? Tidakkah engkau merasakan apa yang aku rasakan? Engkau telah tega mengkhianati cintaku yang tulus padamu. Engkau lari dari pelukanku, dari menikah dengan dia, lelaki itu. Sudahlah Juna. Tak guna engkau meratapi sesuatu yang telah terjadi. Pancangkan matamu ke depan, jangan pernah menengok ke belakang, sebab masa depan terlalu sayang bila harus dicemari masa lalu. Jainab, tahukah engkau apa yang aku inginkan sekarang? Tidak Juna, aku tidak tahu. Satu keinginanku adalah kematianmu. Juna, satu yang harus engkau ketahui, kematianku tak usah kau ingini. Aku akan mati dengan sendirinya. Aku tak mau engkau mati dengan sendirinya, namun aku menginginkan kematian engkau di tanganku sendiri. Aku ingin melihat engkau terkapar menyerupai daun yang masih hijau, yang belum waktunya gugur, tapi gugur terkapar. Dalam temaram cahaya rembulan, tampak Juna mengambil belati yang terselip di pinggangnya, mencabut dari sarungnya, dan dihujankan ke perut Jainab. Darsan limbung, sebab istrinya telah menghilang selama seminggu dari rumah. Ia mencari kemana-mana, namun jejak langkah Jainab tak terendusnya. Jangankan raganya, bekas jejak telapak kakinya pun tak disuanya. Mengenai hilangnya Jainab telah menjadi buah bibir. Berbagai macam celoteh pun menyeruak-ruah, berbuah gosip yang tak juntrung kebenarannya. Betapa manusia begitu mudah berlagak sok tahu pada sesuatu yang sesungguhnya mereka sama sekali tak tahu. Jainab yang menghilang? Itu loh yang dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Paling dibawa minggat mantan pacarnya, bisa juga bunuh diri, dibunuh mantan pacarnya, diterkam hewan buas di hutan, terperosok ke dalam jurang. Bila diurutkan satu persatu ragam celoteh itu, amat banyaknya, dan bila dibukukan, akan menghasilkan buku yang amat tebal. Semua celoteh tentang Jainab menjadi semakin ruah ketika dikabarkan sebuah bangkai terkapar di tengah hutan. Diketemukan seorang bocah gembala kambing. Mayat perempuan bertelanjang bulat itu tak dapat diidentifikasi, tak dapat dikenali, sebab tubuhnya telah membusuk. Namun Darsan begitu yakin bahwa mayat itu tak lain, yakni jenazah istrinya. Mayat pun segera disucikan, dikafani, dan dikebumikan. Purnama menyisakan bulan berbentuk sabit. Bulan Desember telah tiba, namun hujan belum pula menapakkan kaki-kakinya yang lancip ke bumi. Daun-daun mengering, kecoklatan, berguguran, masih bersenandung, melantunkan nyanyian rindu pada hujan. Begitu pula dengan Juna, kini hanya sesal yang tersisa. Ia hanya mampu memeluk gaun merah milik Jainab, gaun merah terakhir yang dikenakan perempuan rupawan yang ditemuinya di tengah hutan.
Kenapa aku bisa setega ini, menyakiti perempuan yang sesungguhnya aku cintai? Kenapa aku tidak menghukum diriku sendiri saja? Juna pun menyelinap ke dapur, mengambil sebilah belati yang tergeletak di pojokan, belati yang pernah ia hunjamkan pada Jainab. Jainab, sungguh aku tak sanggup hidup berkalung rasa penyesalan seperti ini. Aku lelaki paling berdosa telah merenggut ragamu yang tak bersalah. Kini aku akan menutup kisahku sendiri. Kisah yang penuh noda, noda yang tak terhapus, bahkan oleh doa sekalipun. Juna pun mengangkat belati itu dari sarungnya, tanpa kompromi lagi dengan dirinya sendiri. Belati telanjang itu ia tikamkan ke dadanya, tepat mengenai bilik jantungnya. Juna pun terkapar, berlumur darah, mati dengan cara tak wajar. Kematian Juna kian menjadi buah bibir, bagai semilir angin yang berbuah puting beliung, merontokkan daun-daun, menumbangkan pepohonan. Juna mati bunuh diri. Juna putus asa sebab cintanya tak sampai pada Jainab. Jainab mati dibunuh Juna. Terus arwah Jainab gentayangan dan balas dendam. Kematian mereka kompak, berarti mereka saling berjanji untuk sama-sama bunuh diri. Celoteh orang dengan ruahnya, berandai-andai, bicara sok tahu seolah mereka yang paling tahu. Tahun telah berganti, bulan Januari telah tiba, namun tak setitik hujan pun menetes ke bumi. Daun-daun mengering, warnanya kecoklatan, dan terkapar berguguran. Daun-daun pun masih bersenandung, dengan senandungan yang sama, senandung rindu pada rintik hujan. Jauh dalam khayalan, Darsan hanya mampu berpasrah diri pada Tuhan, mengenangkan istrinya yang telah tiada. Namun malam itu, betapa mengejutkannya. Jainab, istrinya, berdiri mematung di ambang pintu. Antara ragu dan bahagia, Darsan menyapa. "Engkaukah itu istriku?" "Ya, Kang, aku istrimu, Jainab." Seperti anak kecil yang telah lama ditinggal pergi ibunya, Darsan pun memeluk istrinya sambil menangis. Mereka pun seiring bersama masuk ke dalam rumah panggung mereka. Di luaran, bulan melonjong dengan cahayanya yang temaram, bintang gemintang berserakan, membentuk pola aneka ragam. Ada yang berpola segitiga, ada pula yang berpola layang-layang. Burung-burung hantu bertengger di dahan-dahan, dengan suaranya yang membuat bulu tengkuk merinding. 3 ekor burung gagak hitam terbang ringan di atas atap rumah Darsan, seolah di dalam sana ada mayat yang dapat mengenyangkan perut mereka. Aku masih tak percaya dengan apa yang aku lihat. Atau barangkali kau ini tak lain adalah sosok hantu dari almarhum istriku, kata Darsan dalam biliknya. Tidak, Kang, aku belum mati. Lantas mayat perempuan itu mayat siapa? Aku tak tahu. Kampung Kiara Condong pun kembali gegar, berceloteh tentang Jainab yang ternyata masih hidup. Kini orang-orang bertanya, siapakah mayat perempuan bertelanjang bulat yang diketemukan di tengah hutan itu? Malam semakin merayap. Orang-orang kampung masih berceloteh tentang mayat perempuan bertelanjang bulat yang diketemukan di tengah hutan. Tentang Jainab yang seolah bangkit dari kuburnya. Tentang Juna yang mati lantaran bunuh diri. Darsan, dalam kamarnya, tak lagi peduli dengan segala macam obrolan seru para tetangga. Yang jelas, Darsan amat merindukan bau peluh dan keringat istrinya. Perlahan, Darsan pun menyingkap rok yang dikenakan istrinya. Penuh hasrat, Darsan menelanjanginya. Namun Darsan terhenyak, ia meraba sebuah luka di perut istrinya, seperti luka sebuah tusukan pisau belati. Namun, lama-kelamaan, luka itu kembali sedia kala, hilang tak berbekas. Darsan pun menghela napas.
ia lega. Darsan pikir itu hanya sebuah ilusi yang muncul dari rasa khawatir berlebihan pada istrinya, yakni khawatir dirinya kembali ditinggalkan Zainab. Orang-orang kampung Kiara Condong pun kembali gegar. Mereka berceloteh tentang kematian Darsan yang misterius. Bagaimana perasaanmu kalau ibumu bertanya kapan engkau mati? Seorang ibu yang seharusnya berkata baik-baik pada anaknya, namun justru mengucapkan sesuatu yang aneh, buruk, tajam seperti pisau kecil yang menusuk dari dalam. Waktu itu hujan gerimis. Aku duduk di kamar menatap kaca jendela. Di luar sana pohon kenanga berdiri diam. Pohon yang dulu ditanam kakek, yang kini tinggal kenangan. "Sedang apa engkau?" Suara ibu datang tiba-tiba. "Melihat kenanga yang ditanam kakek," jawabku pelan. Ibu menatapku sebentar, lalu berkata datar, "Lalu, kapan engkau mati?" Tanganku refleks berhenti menggenggam cangkir. Suara hujan seperti lenyap seketika. Ia meletakkan coklat panas di meja, berbalik, dan pergi begitu saja, tanpa menoleh, tanpa peduli pada kata-katanya sendiri. "Kapan engkau mati?" Kalimat itu menggema, panjang, berulang, menyeret pikiranku ke tempat yang entah di mana. Malam itu, udara begitu jernih, namun dinginnya menyusup perlahan ke tulang-tulangku. Aku menjenguk ibu temanku yang telah sekian lama sakit. Ia meringkuk di dalam kamar, tiada daya, wajahnya pucat seperti kehilangan cahaya. "Leli, kenapa tidak engkau bawa ibumu ke rumah sakit?" tanyaku perlahan, hampir berbisik. "Mas Herman," jawab Leli lirih, "uang kami tak lagi memadai." Aku memperhatikan tubuh yang terbaring itu. Napasnya tersengal, kulitnya pucat, urat-urat di lehernya menegang. Leli panik. Ia berlari keluar, memanggil saudara, meminta tolong para tetangga. Tak lama kemudian, seorang pria berkupiah putih dan bersorban merah datang tergesa. Ia membisikkan 2 kalimat syahadat ke telinga kanan si sakit. Mata si sakit mendelik. Wajahnya seperti sedang ketakutan. Tangannya menjulur ke atas, seolah sedang berusaha menahan sesuatu. Sesuatu yang perlahan dicabut dari ubun-ubunnya. Hingga akhirnya raganya lunglai. Sunyi, nyawanya telah pergi. Dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Jenazah pun dimandikan, dikafani, disolatkan lalu dikuburkan. Aku tahu keluarga Leli bukan orang berada. Mungkin karena itu pula yang menyalatkan ibunya hanya sebaris saja. Orang-orang yang datang melayat tak banyak jumlahnya, dan kebanyakan dari mereka pun berasal dari kalangan yang tak berada. Aku pun mengeluh betapa kematian mencirikan kedudukan dan status sosial seseorang. Senja itu, hujan kembali datang bertandang. Aku tercenung di bibir ranjang, sementara ibu datang membawa nampan berisi secangkir coklat panas dan sepiring kue lapis kesukaanku. Ia menghidangkannya, teruntukku. Kali ini ibu bungkam, dari mulutnya tak lagi menyeruak kalimat "kapan engkau mati?" Namun ketika mataku beradu tatap dengan matanya, sebuah kekhawatiran mendatangiku. Aku merasa belum siap bila harus ditinggal ibu. Aku belum rela bila ibu pergi ke alam baka. Ibu tersenyum dan berlalu begitu saja meninggalkan kehampaan dalam diriku. Aku mengendus suatu aroma kematian yang terpahat dari gurat senyum ibu. Kutepis aroma itu, namun semakin kutepis, semakin kuat ia menyeruak, mengaduk-aduk isi perutku hingga aku nyaris muntah karenanya. "Kapan engkau mati?"
Kalimat itu kini tak lagi terucap, namun bergema di kepalaku. Dan aroma kematian itu membuat hidupku dirundung ketakutan. Apalagi ketika kulihat wajah ibu, ketakutan itu semakin menjadi-jadi. Karenanya, aku kini semakin rajin menjenguk orang yang sakit, melayat jenazah, dan memberi sedikit penghiburan pada keluarga duka sebagai bukti empatiku pada mereka. Aku kembali menjenguk tetanggaku yang sakit. Kali ini, ia terbaring dalam sebuah rumah sakit, mendapat perawatan yang intens dan maksimal, karena ia orang berada, seorang pengusaha, dan suaminya pejabat publik. Tampak olehku ujung kaki si pasien bergerak, lalu berpindah ke jari jemarinya, naik ke kerongkongan. Tak lama berselang, tubuhnya mengejang, matanya mendelik, dan malaikat maut telah menarik nyawanya dari ubun-ubun seperti menarik ilalang di padang sabana. Satu nyawa hilang, segala upaya para medis pun tak berarti. Uang yang berlimpah tak dapat menyogok malaikat kematian. Keluarga duka pun menangis, ada yang tersedan, ada pula yang sejadi-jadinya hingga memekakkan telinga. Jenazah pun dibawa ke kediamannya. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikebumikan. Kau jangan heran, kali ini yang menyalatkan jenazah lebih dari 3 baris, yang menjenguknya banyak. Mereka datang dengan mobil-mobil mewah, berpakaian bagus-bagus, layaknya menghadiri sebuah pernikahan, bukan melayat sebuah kematian. Aku kembali menggumam betapa kematian telah menjadi penanda status sosial seseorang. Malam itu hujan merintik menyisakan dingin yang membacok sampai ke tulang belulang. Namun ibuku benar-benar pahlawanku. Tanpa diminta ia datang membuka pintu kamarku. Di tangannya sebuah nampan berisi secangkir coklat panas dan sepiring kue bolu. Ia letakkan perlahan di meja pojok kamar. Ia tersenyum, tanpa kata, tanpa tanya, "Kapan engkau mati?" Kalimat itu tak lagi meluncur dari bibirnya. Barangkali ibu telah mengerti betapa aku menderita karenanya. Lagi dan lagi, wajah ibu menyiratkan kekhawatiran. Senyumnya seakan menyimpan pengungkapan perpisahan untuk selamanya. Aroma kematian itu kembali terendus olehku. Seolah aku melihat malaikat maut melayang-layang ringan di atas ubun-ubun ibuku. Ibuku enyah dari kamarku, namun bayangan itu, malaikat maut yang melayang-layang ringan di atas kepalanya, masih tertinggal dalam benakku. Sungguh, kali ini aku terhenyak. Kematian seseorang mengingatkanku pada masa-masa sekolahku, pada masa-masa pembagian rapor semesteran. Engkau jangan heran, bila engkau berpikir dan memperhatikan, engkau akan dapat menebak status sosial teman-temanmu ketika menerima rapor. Engkau dapat melihat temanmu itu terlahir dari keluarga kaya atau keluarga miskin, hanya dengan memperhatikan mobil apa yang dipakai orang tua temanmu saat mereka mengambil rapor anaknya. Pakaian bagus atau lusuh yang dikenakan orang tua temanmu kala mengambil rapor anaknya, dari situlah engkau dapat mengetahui status sosial temanmu. Engkau dapat menebak dari kalangan mana ia terlahir. Begitu pula dengan kematian seseorang. Engkau dapat melihat status sosial orang yang meninggal hanya dengan memperhatikan para pelayat atau keluarga duka. Bila yang melayat datang dengan mobil dan berpakaian mentereng, berarti yang meninggal berasal dari kalangan atas. Namun bila yang melayat adalah kaum alit bukan kaum elit, itu menggambarkan bahwa orang yang meninggal tersebut berasal dari status sosial yang rendah. Setelah rapor diterima, engkau akan mengetahui hasil belajarmu. Bila belajarmu baik, maka nilai rapormu pun baik. Namun bila belajarmu buruk, nilai rapormu juga akan buruk. Begitu pula dengan orang yang meninggal. Mereka ibarat anak-anak sekolah yang sedang menerima rapor kehidupannya. Mereka akan berbahagia, wajah mereka berseri-seri bila rapornya baik, sebagai hasil amal ibadah yang mereka lakukan selama hidup di dunia.
Namun, mereka akan bermuka keruh, bermuram durja bila nilai rapornya buruk karena amal perbuatannya tak baik selama hidupnya. Engkau tentu tahu, bila nilai rapormu jelek, pasti engkau akan diomeli oleh kedua orang tuamu. Sebaliknya, bila nilai rapormu memuaskan, engkau akan mendapat berbagai macam hadiah dari mereka yang mencintaimu. Begitu pula dengan rapor orang yang meninggal. Bila isi rapornya buruk, ia akan menerima siksa dari Tuhan. Namun bila rapornya baik, ia akan menerima balasan yang membahagiakan, sebuah hadiah dari Sang Maha Pengasih. Barangkali aku terlalu ngelantur mempersamakan rapor sekolah dengan kematian seseorang, namun paling tidak itulah yang aku ketahui. Secangkir coklat panas itu belum juga kuminum. Pikiranku masih melayang entah kemana. Diam-diam, hatiku berdoa, semoga rapor ibu, rapor amalnya, baik di sisi Tuhan, sehingga beliau mendapatkan tempat yang layak di hadapannya. Kini baru aku teringat bahwa ibu telah lama meninggal. Aku mulai takut, dan hatiku perlahan bertanya dengan suara yang nyaris tak terdengar, siapakah yang tadi menyajikan coklat panas itu?